Coba deh lo bayangin ketika lo berada di sebuah kerumunan yang rame nih, dan lo tuh menyaksikan ada 30 orang yang dipenggal kepalanya bareng-bareng. Dan si kepalanya itu dijejerin, dipamerin di depan semua orang. Reaksi lo bakal gimana? Ini bukan cerita horor bro, ini benar-benar pernah terjadi di Jepang, tepatnya di Nagasaki pada tahun 1622. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang terjadi bro? Tonton terus sampai akhir, oke? Jadi mereka yang dipenggal atau dieksekusi itu adalah para penduduk Nagasaki, cuy. Mereka itu adalah penduduk Nagasaki yang memeluk agama Kristen. Oke, sebelum pikiran kalian kemana-mana nih, gua jelasin dulu dari awal ya, bagaimana agama Kristen itu masuk ke Jepang. Oke. Jadi agama Kristen itu masuk ke Jepang pada tahun 1549. Agama ini dibawa oleh seorang misionaris yang bernama Francisco Xavier. Dia itu adalah anggota dari Ordo Yesuit. Yesuit apa Jesuit nih? Oke, yang tahu komen di bawah, oke? Nah, misi penyebaran agama Kristen ini diterima dengan baik oleh para penguasa lokal, terutama di wilayah Kyushu. Para daimyo ini seperti Omura Sumitada, Arima Yoshida, dan juga Otomo Shorin, mereka itu melihat agama Kristen sebagai peluang untuk memperkuat posisi politik mereka, bro nih. Oke? Dan selain itu juga mereka punya hubungan dagang dengan para bangsa Portugis. Nah, itu dia. Seiring berjalannya waktu, pada saat misi penyebaran agama Kristen di sana, mulai muncullah konflik budaya dan juga agama pada waktu itu. Jadi para misionaris ini saat pembaptisan mereka memberikan nama-nama Kristen Portugis. Dan juga seringkali mereka itu memaksa para rakyat atau penduduk waktu itu untuk mengikuti budaya barat. Saat beberapa daimyo dan juga rakyatnya beralih memeluk agama Kristen, mereka itu seringkali menghancurkan kuil-kuil Shinto dan juga kuil-kuil Buddha saat bersamaan dengan para anggota Jesuit yang ikut berperan dalam menghancurkan kuil-kuil tersebut. Nah, hal inilah yang menjadikan pemerintah Jepang itu merasa curiga kepada para misionaris. Jangan-jangan para misionaris ini adalah agen asing untuk mengganggu tatanan sosial Kekaisaran Jepang. Dan Kekaisaran Jepang pada waktu itu atau pemerintahan Jepang merasa agama Kristen ini adalah suatu ancaman bagi keamanan Kekaisaran Jepang. Pada awalnya, Oda Nobunaga melindungi para misionaris Kristen. Akan tetapi, Toyotomi Hideyoshi mulai curiga nih dengan niat para misionaris tersebut. Akhirnya pada tahun 1587, Toyotomi Hideyoshi mengeluarkan sebuah dekrit. Dekrit ini bernama Dekrit Veteran. Nah, isi dari Dekrit Veteran tersebut adalah melarang segala macam aktivitas para misionaris untuk penyebaran agama Kristen. Karena Toyotomi Hideyoshi percaya bahwa misi sebenarnya para misionaris adalah merubah seluruh penduduk Jepang untuk memeluk agama Kristen dan mulai untuk menggulingkan Kekaisaran Jepang dan juga menjadikan Kekaisaran Jepang sebagai koloni asing. Nah, setelah Hideyoshi menaklukkan Kyushu, Hideyoshi mulai mengunjungi Hakodate nih. Dan Hideyoshi curiga nih terhadap agama yang memiliki kedekatan dengan kekuatan asing, terutama bangsa Portugis dan juga bangsa Roma yang menjadi pusat sebagai gereja Katolik di sana. Hideyoshi mulai percaya nih terhadap rumor-rumor yang sudah beredar nih ya, bahwa orang-orang Jepang itu mereka dijual sebagai budak ke luar negeri. Mereka sampai menghancurkan kuil-kuil dan tempat ibadah mereka, sampai memaksa orang-orang atau masyarakat di sana untuk berpindah agama. Mereka itu bukan berpindah agama secara sukarela, tapi mereka dipaksa. Jadi karena inilah Toyotomi Hideyoshi sebagai penerus dari Oda Nobunaga mengeluarkan dekrit veteran tersebut. Setelah Toyotomi Hideyoshi turun tahta dari kesogunan, Toyotomi Hideyoshi digantikan oleh Tokugawa Ieyasu nih. Nah, penyiksaan demi penyiksaan itu secara intensif dilakukan oleh Tokugawa Ieyasu. Akan tetapi, puncak penyiksaan itu terjadi pada penerusnya Tokugawa Ieyasu. Dia adalah Tokugawa Hidetada. Dan puncak penyiksaan itu
berada pada tahun 1622. Pembantaian besar-besaran terjadi pada pemerintahan Tokugawa Hidetada. Dan pembantaian ini disebut sebagai pembantaian besar Gena. Pembantaian besar Gena ini semuanya berawal dari satu orang nih. Ya, dia adalah seorang pedagang Jepang yang bernama Hirayama Joshin. Nah, kenapa bisa? Karena si Hirayama Joshin ini mencoba menyelundupkan 2 orang imam Kristen Jesuit nih untuk masuk ke Jepang tentunya. Akan tetapi, dalam perjalanan Hirayama Joshin bersama 2 orang imam itu diseranglah oleh pasukan Belanda dan akhirnya kapal mereka itu hancur. Dan 2 orang imam itu ditangkaplah sama tentara Jepang gitu kan, bersama prajurit-prajurit Jepang. Nah, disinilah mulai berawalnya. Di saat ditangkap, mereka mengakui bahwa mereka itu adalah seorang imam Kristen yang berasal dari Portugis. Nah, karena pengakuan imam inilah yang menjadikan pembantaian besar-besaran umat Kristen di Jepang itu terjadi. Nah, pada awal abad ke-17, tepatnya pada bulan September tahun 1622, tepatnya di sebuah bukit yang bernama Nishijaka di Nagasaki, sekelompok besar umat Kristen itu dikumpulkan nih, rame-rame mereka dikumpulkan di sebuah bukit untuk menyaksikan eksekusi besar-besaran. Dan mereka dipaksa untuk menonton para umat Kristen yang dieksekusi tersebut. Mereka dieksekusi dengan cara yang sangat kejam. Setelah peristiwa tersebut, penganiayaan terhadap umat Kristen ini tidak berhenti, bro. Malah makin brutal. Jadi, pemerintah Jepang waktu itu menggunakan berbagai macam metode yang benar-benar brutal nih, selain dibakar dan juga dipenggal. Salah satunya seperti disiram dengan air yang mendidih, ditenggelamkan di air yang beku, hingga menggantung mereka nih, jadi kepala yang terbalik, jadi si kepalanya itu berada di WC, berada di kotoran manusia. Jadi orang-orang yang dianggap memeluk agama Kristen, itu dipaksa disuruh untuk menginjak patung Yesus atau Bunda Maria. Jadi tujuannya untuk membuktikan bahwa mereka itu menyangkal keimanan mereka terhadap Tuhannya gitu kan. Pada tahun 1637, pemberontakan Shimabara mulailah muncul, mulai meletus nih. Nah, si pemberontakan ini dipimpin oleh seorang petani Kristen yang marah karena penindasan dan pajak yang sangat tinggi. Pemberontakan ini berhasil diredam nih ya. Mereka itu dikalahkan oleh pemerintah dan mereka membantai habis 37.000 pemberontak. Setelah kejadian itu, praktisi atau penganut agama Kristen itu otomatis lenyap dari Jepang. Meskipun ada beberapa penganut agama Kristen yang secara sembunyi-sembunyi melakukan ibadah mereka. Jadi mereka itu diam-diam melakukan ibadah mereka, dan mereka itu disebut Kristen tersembunyi atau disebut Kakure Kirishitan. Para penganut rahasia ini sering menyembunyikan simbol-simbol atau ikonografi Kristen mereka nih di bangunan-bangunan yang tertutup, lentera, atau bahkan bangunan yang tidak mencolok seperti Kastil Himeji. Nah, di Kastil Himeji mereka menyimpan simbolnya itu di atas genting-genting nih, atau di atas genteng lah, buat beribadah mereka di sana karena saking mereka itu ketakutan gitu. Nah, kemudian pada abad ke-17, setelah era pembantaian besar Gena terjadi, Jepang itu menutup diri. Nah, Jepang itu masuk ke era Sakoku. Apa itu Sakoku? Jadi, Sakoku itu adalah Jepang benar-benar memutus dirinya atau negaranya terhadap dunia luar. Mereka menutup rapat-rapat perbatasan-perbatasan mereka nih. Nah, awalnya era Sakoku itu berangsur cukup lama, dimulai pada tahun 1639 sampai 1853. Jadi periode ini memang cukup panjang gitu kan, era Sakoku ini. Jadi benar-benar Jepang itu menutup rapat, mengisolasi diri rapat-rapat terhadap dunia luar karena mereka khawatir akan penyebaran agama Kristen itu. Nah bro, kisah ini menjadi pengingat bagaimana kerasnya ujian seseorang dalam keimanan menyembah Tuhannya di tengah-tengah penindasan. Itu dia. Kalau kalian ingin tahu cerita detailnya tentang sejarah ini, kalian bisa membaca novelnya nih dengan judul Silence, karya Sukaku Endo. Nah, kemudian dari novel ini diadaptasilah ke dalam film nih pada tahun 2016 dengan judul yang sama, yang disutradarai oleh Martin Shores. Nah, jika kalian sudah membaca atau menonton filmnya nih atau novelnya nih, kalian bisa tulis di kolom komentar nih bagaimana tanggapan kalian sih
tentang semua itu. Atau jika kalian punya tanggapan atau referensi yang lain, kalian bisa tulis juga di kolom komentar nih. Oke? Nah, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.